ke rumah si Acing memberi salam. Karena aku nggak mancing, kali ini aku menyelam. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kerong-Kerong Laut. Channel ini akan menyajikan suasana menyelam pada malam hari guys, atau biasa yang kita sebut dengan bahasa kerennya spearfishing. Buat kalian yang suka menyelam tapi tidak punya kesempatan atau tidak punya keberanian untuk menembak ikan di dalam air, yuk ikut keseruannya guys. Pada malam hari ini kita akan berencana untuk menyelam dan menembak ikan di kedalaman 10 meter ataupun sampai 15 meter guys. Tapi karena kondisi air laut arusnya sangat kencang di bawah sana, jadi kita undurkan niat kita guys. Karena sifatku yang pantang menyerah sebelum berjuang, daripada kita pulang tidak mendapatkan apa-apa, sebaiknya kita menyelam di kedalaman 2 meter ataupun 3 meteran. Yang penting dapat apa yang kita bisa dijadikan lauk guys. Dan aku bakalan mencari ikan di balik batu guys, karena biasanya ikan-ikan itu bersembunyi di balik-balik batu. Jadi kita harus mencari dengan sangat jeli guys. Sangat jeli yang aku maksud itu adalah dengan sangat teliti mendekati batu untuk mencari ikan, karena ikan kalau pada malam hari itu tidak bergerak-gerak guys. Akan tetapi ikannya itu kalau malam hari biasanya itu diam ataupun tidur, dan ikannya akan berkamuflase di dekat batunya guys. Berbeda dengan spot yang hanya pasir ataupun hanya rerumputan kecil, jadi dengan gampang kita akan melihat ikan yang sedang berdiam diri. Dan kenapa pada malam hari ini aku tidak menembak ikan di dalam air yang tidak ada batu-batunya? Karena posisinya air itu sangat keruh berdasarkan arus yang aku lihat tadi guys. Kalaupun kita mencari ikan di balik bebatuan, karena arusnya itu terhalang oleh bebatuan guys, jadi arusnya itu tidak kencang. Jadi itulah alasanku kenapa menyuluh ataupun menembak ikan di balik bebatuan guys. Selanjutnya kita fokus ke penembak ikannya guys. Karena kelamaan kita bercerita dulu, aku tidak menghiraukan ikan apa yang sudah aku mendapatkan dari tadi guys. Ternyata di tembakku sudah ada 3 ikan yang sudah aku tangkap guys. Kalau ikan tidak terlalu besar, kita bisa menyimpan di dalam tembaknya itu 5 bahkan sampai 10 guys. Karena di dalam air itu kalau dekat-dekat menembaknya itu tidak langsung kita pergi ke atas air, jadi kita menembak sebanyak-banyaknya ikan yang bisa kita bertahan nafas, baru kita melangkah airnya atau ke permukaan airnya guys. Dari tadi ikan yang aku dapatkan, aku hanya mendapatkan ikan puar-puar guys, dan ikan ini biasanya berada di balik bebatuan. Bentuknya sama dengan ikan timun-timunan yang aku buat rilis video sebelumnya. Dari tadi aku tidak melihat ikan ketamba, ikan baronang, bahkan ikan kerapu aku pun tidak melihatnya guys. Apalagi ikan kerapu itu biasanya sangat tidak terlihat kalau pada malam hari, kalau kita kurang teliti guys, karena bentuknya dan coraknya itu yang bintik-bintik yang sama seperti warna batu, jadi kita sulit untuk melihat ikannya guys. Kalian bisa lihat yang aku katakan tadi, lihatlah kita bisa menyimpan ikan 5 bahkan sampai 10 ikan kalau ikannya itu dekat-dekat di bawah air guys. Selanjutnya di bawah sana aku melihat ikan puar-puar lagi guys, jadi aku menyelam lebih ke dalam airnya guys. Setelah aku mengunci ikannya, selanjutnya aku melesatkan tembakannya guys, dan alhamdulillahnya ikannya ini berhasil aku tembak dan langsung aku selamatkan lagi guys. Dan tak jauh dari tempat tadi aku menemukan sebuah ikan yang berada di balik batu lagi guys, dan ternyata ikannya itu berhasil melarikan diri. Jadi guys, untuk tembakan kali ini kita zongkan guys. Setelah aku menyimpan ikannya, selanjutnya aku menyelam lagi ke bawah guys, dan kali ini aku mendapatkan ikan ketambak yang berada di celah-celah batu. Setelah lama menyelam, akhirnya aku mendapatkan ikan primadona guys, karena ini adalah ikan yang menurut
menurutku atau di kampungku adalah ikan super. Tapi karena berhubung ukurannya tidak terlalu besar, kita harus bersyukur juga guys, karena namanya ikan ya tetaplah ikan ketambak guys. Dan aku naik ke permukaan, selanjutnya aku menyimpan ikannya. Setelah aku menyimpan ikannya, aku lanjut menyelam lagi ke bawah guys, dan dari kejauhan aku melihat ikan yang bersandar di balik batu. Tapi karena ikannya tidak kena, jadi aku terus mencari ikan selanjutnya yang boleh aku tembak guys. Sebelum kita lanjut ke pencarian ikannya, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe channel ini ya guys, biar tidak ketinggalan untuk konten-konten kita selanjutnya. Ternyata ikan yang tadi berlari, maksudku yang tidak dikena, aku menemukannya ikan ini lagi guys. Namun tembakku yang kedua ini tidak mengenai lagi guys, jadi aku ke permukaan dulu untuk memasang karetnya dan menyelam lagi ke bawah air guys. Dan setelah aku menyelam ke bawah, aku menemukannya ikan yang kayak tadi lagi guys. Ternyata ikan yang aku temukan ini adalah ikan yang tadi tidak kita kena guys. Setelah beberapa kali aku coba menembaknya dan juga menangkap dengan tangan kosong tapi tidak kena-kena guys, dan ternyata ikannya balik ke tempat semula. Jadi aku berhasil menembaknya. Setelah sekian lama aku tidak mengenainya guys, bahkan sampai isi perutnya keluar karena aku berhasil menembak ikannya di bagian perutnya. Setelah itu aku lagi menyelam ke bawah guys, dan lihatlah dengan teliti aku berhasilkan menembak ikan yang bersembunyi di balik batu guys, dan ternyata aku mendapatkan ikan ketambak yang sama dengan ukurannya ikan yang aku dapatkan tadi. Tak jauh dari tempat aku menemukan ikan ketambak lagi, aku menemukan ikan buar-buar yang bersembunyi di balik bebatuan guys. Karena ikannya lumayan kecil, jadi aku tidak langsung menaruhnya ke dalam jerigen. Aku mencari ikan yang bisa aku cari lagi guys. Ternyata di bawah batu kecil aku menemukan ikan yang sama dengan yang aku dapatkan tadi guys. Jadi di dalam tembakku aku mengamankan 2 ikan buar-buar. Dan karena pernafasanku masih kuat, jadi aku tidak menaruh ikannya ke dalam jerigennya guys, karena aku melanjutkan pencarian selanjutnya. Setelah aku mencari dan terus mencari, dan lama-lama aku tidak mendapatkan ikan, jadi aku berniat untuk menaik ke permukaan airnya dulu guys, untuk menaruh ikan yang sudah aku tangkap tadi. Setelahnya itu aku menembak ikan di balik bebatuan lagi guys, dan sambil mencari ke sekitar-sekitar aku menyenter ke sana kemari, dan ternyata tadi tidak terekam, aku mendapatkan 3 ekor sudah bersarang di dalam tembaknya guys. Lihatlah ikan yang aku tembakkan tadi itu ternyata semuanya ikan buar-buar guys, dan aku lanjut ke pencarian tanpa menaruh ikannya, dan aku menemukan ikan buar-buar lagi, tapi dia berhasil melarikan diri guys, karena tembak aku tidak mengenai ikannya sama sekali. Dari kejauhan aku melihat ikan yang seperti ikan baronang guys, dan setelah aku dekati dan berhasil aku menembaknya, ternyata betul saja ikan baronang yang berhasil aku dapatkan guys. Ikan baronang kali ini yaitu ikan baronang yang berekor warnanya kuning. Aku menaik ke permukaan dan menyimpan ikannya, aku berniat pulang guys, dan inilah hasilnya. Inilah hasil menyelam pada malam hari ini guys. Rata-rata ikan yang aku dapatkan ternyata ikan buar-buar saja guys, dan alhamdulillahnya ternyata ikan ketambak yang aku tangkap tadi ternyata seukuran 5 jarian, bahkan ukurannya lebih. Dan inilah hasil dari temanku pada malam hari ini guys. Dia mendapatkan cumi dan ikan yang sangat bermacam-macam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan juga di subscribe guys. Namun sebelum aku akhiri, ternyata di sini temanku juga mendapatkan ikan yang sangat banyak guys, dan ternyata ikan mereka juga tidak besar-besar sama seperti punya aku guys.